Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, jumpa lagi dengan Bu Asma. Hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Materi yang pertama yaitu zakat. Dalam syariat Islam, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah juga disebut zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mereka ataupun merdeka ataupun hamba sahaya. Waktu dikeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, di antaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang yang membutuhkan. Zakat mal dikenakan pada harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti harta halal dan diperoleh secara halal, harta yang dapat berkembang dan diproduktifkan, harta yang mencukupi nisab, harta yang bebas dari hutang, harta yang mencapai haul. Harta yang dikenakan zakat meliputi uang, emas, perak, logam mulia, penghasilan profesi, perdagangan, hasil barang tambang, dan hasil pertanian. Besaran zakat mal yaitu mulai dari 2,5% hingga 20%. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, di antaranya 1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima, budak atau hamba sahaya adalah orang yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan
sehingga sangat membutuhkan bantuan. Sekarang manfaat zakat. Nah, ada beberapa manfaat zakat, diantaranya satu, membersihkan harta. Yang kedua, menumbuhkan kesejahteraan. Yang ketiga, mensucikan diri. Yang keempat, mendapatkan ketenangan jiwa. Dan yang terakhir, melunasi rizki, meluaskan rizki. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi zakat? Yuk kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang infak. Nah, infak menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu nafako, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah. Dasar atau dalil infak itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 92. Ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sekarang, hukum infak dalam Islam adalah kewajiban umat muslim yang mampu memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Syarat infak, ya, diantaranya satu, milik sendiri. Yang kedua, berwujud. Yang ketiga, halal. Yang keempat, bermanfaat. Dan yang kelima, mencapai nisab. Anak-anak, materi selanjutnya adalah sedekah. Ya, sekarang pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh, yang diambil dari kata syidqun, yang berarti kebenaran. Menurut istilah, sedekah adalah pembagian harta atau non-harta yang dilakukan secara sukarela kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Manfaat sedekah yaitu diantaranya pertama, menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, membantu sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, membersihkan harta. Yang keempat, mendapatkan keberkahan. Yang kelima, menghapus dosa. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, membawa seseorang kepada surga. Dan yang terakhir, memiliki dampak positif bagi masyarakat. Anak-anak, materi yang terakhir yaitu tentang hadiah. Nah, hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Hadiah dapat berupa barang, uang, pengalaman, atau layanan khusus. Hadiah dapat diberikan kepada orang tersayang seperti anak, istri, pasangan, atau teman. Hadiah juga dapat diberikan kepada seseorang yang dihormati. Nah, sekarang tujuan dari memberi hadiah yaitu pertama, memuliakan seseorang atas prestasi, kedudukan, atau jasa yang dimilikinya. Memberikan ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa. Yang ketiga, membuat penerima merasa dihargai dan bahagia. Yang keempat, memperingati suatu peristiwa atau pencapaian tertentu. Yang terakhir, sebagai unsur perayaan dari suatu acara. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini.
Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa dengan berbagi, hidup kita akan menjadi lapang. Dengan berbagi, kita akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dan kebahagiaan di sekitar kita. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.